Oke teman-teman, selamat datang kembali. Video kali ini kita bakal mencoba nih membahas terkait selektor ya. Pada aku bakal coba nih membahas sedikit terkait selektor ini ya. Dan yang sering dipakai ya. Ya sebelumnya kita udah pernah bahas nih div kayak gini. Itu kita menseleknya ya, atau yang pengen kita modifikasi, kita pilihnya gitu ya. Kita pilihnya itu berdasarkan tagnya. Nah, kalau teman-teman yang lupa apa itu tag, bisa ditonton lagi tuh video di apa itu HTML. Salah ada di sana. Apa itu tag? Nah, ini kita menseleknya atau kita mau modifikasinya itu berdasarkan tagnya. Nah, ini kan tagnya div. Di sini ada div gitu. Misalnya kita mau buat dua div lagi, gitu ya. Misalnya di sini ada lagi, spek lagi, ini box 2 gitu ya. Oke, terus kita kasih warnanya. Oh, nggak usah. Kita lihat hasilnya gitu ya. Kita show preview. Nah, di sini kita lihat nih. Warna div yang ini, yang atas dan yang bawah itu sama, guys. Alhamdulillah. Gitu, guys. Jadi warna yang atas dengan yang bawah itu sama. Nah, kalau kita mau bedain, kan kita bingung ya. Nah, kita bisa pakai dua cara nih. Ada beberapa cara. Sebenarnya banyak caranya. Karena aku bakal jelasin di sini terkait selektornya ya. Pertama kita bisa kasih dia dengan nama kelas. Ya. Kelas kayak gini. Terus misalnya namanya bebas. Kalian mau apa aja yang penting menggambarkan ini. Misalnya di sini box 1. Box 1. Nah, kalian bisa modifikasi CSS-nya di sini. Menggunakan titik nih, teman-teman. Nah, boleh diingat-ingat. Jadi kalau titik, ini untuk menggunakan kelas ini ya. Titik. Nah, titik itu untuk select kelasnya gitu ya, kelasnya. Terus kita titik di sini, titik box 1 kalau salah tadi namanya, box 1 kayak gini. Kita kasih misalnya widthnya kita bedain jadi lebih besar. Terus kita height-nya sama, kita bikin juga 200 pixel. Nah, terus kita kasih nih warnanya supaya beda. Background color merah. Nah, jadi gitu guys. Ini sektor yang kita bahas yang kedua nih. Pertama tadi ada div. Nah, ini dulu. Nah, kalau untuk tag kita hanya perlu menuliskan tagnya saja. Kan tagnya saja kayak gini. Nah, kalau titik tadi untuk kelas. Nah, titik itu untuk kelas. Nah, yang terakhir di sini kita cobanya ada yang namanya ID. ID. Misalnya ID-nya adalah box 2. Nah, kalau ID beda lagi nih, teman-teman. Kalau kelas tadi pakai titik, kalau selektor itu tanpa ditambahkan apapun, kalau ID itu kita pakainya hashtag. Nah, misalnya box 2. Misalnya kata kasih width-nya 50 pixel, height-nya misalnya 50 pixel juga. Lalu background color-nya kita kasih misalnya green. Nah, gini. Jadi apa sih ngaruhnya gitu kan? Kalau kita pakai selektor yang kelas dengan yang tag dengan yang ID gitu ya. Jadi gini, aku coba mau saya kasih lihat gambar kurang lebih gini. Bentar. Aku nyari di Google soalnya gambar nggak ketemu lagi. Jadi aku coba lewat Figma aja ya. Aku ditunggu. Oh. Nah ini.
Iya, teman-teman. Jadi kalau inline itu nilainya 1000, kalau pakai ID itu nilainya 100, kalau pakai kelas itu nilainya 10, kalau pakai elemen itu nilainya 1. Nah, elemen itu yang tadi ya, yang tag itu. Jadi urutannya nih, paling kuat itu ada di ID, kelas, sama di tag yang kita bahas tadi ya. Oke, misalnya kita coba lagi codingan gini. Misalnya kita gini, misalnya kita kan ini deh, kita cut dulu. Nah, misalnya kita kayak gini. Kenapa? Oh iya, sorry. Udah. Udah, coy. Nah, gini, kalau kita milihnya tag nih, ini kan kita milihnya tag ya. Ini kan kita milihnya tag nih, div width-nya 100 atau lebarnya 100, height-nya 100 gitu atau tingginya 100, lalu background color-nya biru gitu kan. Oke, kalian nggak perlu pusing dulu terkait sintaksnya, nggak apa-apa, nanti kita akan coba bahas-bahas. Untuk sekarang fokusnya ke selektor dulu aja, gitu ya. Oke, kita di sini selectnya menggunakan div nih teman-teman. Berarti kita menggunakan di sini kita menggunakannya adalah tag gitu ya, atau yang paling rendah ya, atau yang nggak paling rendah sih, maksudnya juara 3 gitu dari sini. Nah, kalau misalnya kita tiba nih kelasnya itu atau styling ya, aduh sorry, pakai titik gitu ya, atau pakai kelas. Misalnya kita buat kelas di sini, box 1 misalnya. Nah, otomatis nih teman-teman, si styling di sini atau si box di sini bakal berubah sesuai dengan kelasnya gitu. Karena poin kelas itu atau nilai kelas itu yaitu 10. Sedangkan tag itu nilainya 1. Nah, makanya si kelas lah yang terpilih atau yang jadi juara gitu ya. Apakah penulisan di sini ngaruh? Kita coba gitu ya. Jangan-jangan ini karena tulisannya di bawah gitu kan. Kita coba. Nah, sama aja ya teman-teman. Nah, kecuali kayak gini teman-teman. Kalau untuk urutan, kecuali dia nilainya sama. Nilainya sama maksudnya gimana gini. Div ini nilainya 1. Nah, kita buat lagi styling div lagi misalnya dengan ukuran yang lebih kecil gitu ya. Ukurannya lebih kecil, terus warnanya juga beda, misalnya jadi warna pink misalnya, hot pink gitu ya. Nah, kayak gini. Misalnya kalau kalian kayak gini, ya, ini kan sama nih ya, nilainya 1, ini nilainya 1. Nah, kalian baru nih mempengaruhi posisi penulisan. Ketika div ini ada di atas, ini ya, kita cut aja yang bawah, ini, jadi ada di bawahnya. Nah, ketika ini ada di bawah nih, nah gitu teman-teman. Jadi kalau nilainya sama, kan div dengan div ini sama-sama tag, berarti nilainya sama-sama 1. Kalau kita atur posisinya, itu baru teman-teman, ngaruh. Ngaruh di siapa yang terpilih gitu. Jadi logikanya gini, tolong dong buatin kotak ukurannya 50 kali 50 gitu ya, warnanya pink. Tiba-tiba si klien minta revisi. Tolong dong kotaknya jadi 100, ukuran 100, height-nya 100 dan warnanya biru gitu guys. Jadi bacanya dari atas nih. Permintaannya paling yang atas tuh duluan gitu kan. Dia mintanya ukurannya pertama 50 50 pink. Nah, ketika selanjutnya dia berubah permintaannya menjadi 100 100 biru gitu. Nah, kan otomatis permintaan yang terbaru kan yang terpenuhi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Semoga menjelaskan ya. Oke, itu untuk tadi tag ya. Apa? Udah. Bisa. Astagfirullah, bisa coy, bisa. Oke. Ini kita uncomment dulu. Kita uncomment dulu. Kayak gini. Nah. Udah dinyalain coy. Ya Allah. Oke, nah di sini kita lanjut lagi. Kita bahas yang ini, hashtag atau yang ID. Nah, ketika kita kasih ID nih, ID kayak gini, misalnya ID box 2 ya, atau box 3 deh, jangan biar nggak sama. Atau box ID deh. Box ID kayak gini. Jadi kita select di sini. Select box ID ya. Misalnya background colornya aja deh kita ganti deh.
background color-nya jadi apa misalnya, gray misalnya. Nah gini, jadi kalau ada ID teman-teman, oke kita copy, kita buat dulu, hashtag gitu ya, hashtag, pagar gitu ya, pagar itu untuk select ID-nya. Nah, di sini kalau kita pilihnya atau pakai hashtag ini, otomatis bakalan ketimpa nih yang lainnya. Jadi gini, kurang lebih logikanya. Kita punya tag gitu kan. Tag ini misalnya uh, orang yang jauh lah dari kita gitu ya. Orang nggak kenal gitu lah ya, orang nggak kenal. Nah, orang nggak kenal itu mintanya warna pink gitu ya. Nah, ini box 2, jangan ikut dulu deh. Ini kita komen dulu. Nah, gini. Orang nggak kenal itu mintanya warna pink gitu. Mintanya warna pink gitu kan. Ini kita komen dulu misalnya. Kita komen lagi. Nah, kayak gini. Orang nggak kenal itu minta kita warna pink misalnya. Nah, terus ada tetangga kita nih. Tetangga kita bilang, wah warna pink jelek gitu ya. Lebih baik warna merah. Oke, kita pilih warna merah. Nah, karena kita kan merasa lebih dekat dengan tetangga gitu kan. Ya nggak semua, maksudnya kurang lebih gitu ya. Lebih dekat dengan tetangga. Nah, jadilah warnanya merah. Nah, tiba-tiba orang tua kita gitu ya, orang tua kita itu minta warna abu-abu. Nah, otomatis kan kita nurutin orang tua kita dulu ya. Orang tua kita, tetangga mungkin, baru orang lain gitu kan ya. Kurang lebih gitu. Nah, jadi gitu gambarannya. Anggap aja ketiban-tiban dengan yang lebih prioritas kayak gitu. Terus gimana caranya supaya yang hot pink ini jadi prioritas gitu? Jadi kita bisa tambahkan sini tanda seru important kayak gini. Nah, anggap aja kalau kita tambahkan tanda seru important itu berarti orang itu sangat urgent gitu. Misalnya kayak kecelakaan, ya. Misalnya dia kecelakaan gitu. Tangga kita misalnya bilang uh, atau gini. Misalnya kita nggak ngeliat situ siapa gitu. Kita lihat orang itu nggak kenal gitu. Tapi dia kecelakaan kan otomatis kita bawaannya pengen menolong orang itu dulu ya. Baru kita mikirkan hal-hal lain gitu. Kurang lebih gitu. Walaupun kalian nggak benar-benar menolong gitu. Oke. Semoga menjelaskan untuk terkait tag kelas dengan juga ID. Terima kasih.